Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Al-Mukarram Bapak Kirahmani, ugi sedaya para asatidz wal asatidzah ingkang saged hadir dalem menika, ingkang tansah kula hormati ugi sahibul hajat inggih menika Mas Tri Setyo Wibowo kalian Mbak Mar'atus Sholihah lan ingkang mandhegani simbah Bapak Haji Sugimanto ingkang tansah kula hormati, ugi dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan serta hadirin wal hadirat ingkang insyaallah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Pertama kawula ngaturaken alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsanipun Allah. Dalu menika kula panjenengan sesarengan menghadiri undanganipun Bapak Tri Setyo Wibowo kalian Mbak Mar'atus Sholihah kegandengan. Alhamdulillah menika sebagai ungkapan rasa syukur dateng ngarsanipun Allah badhe netepaken asma putri ingkang lahir anak yang ketiga, mangke niki simbahe
sanjange anak ketiga dari Mas Tri Ibowo, tapi jumlahnya pun songo, berarti sampun angka sing paling istimewa. Iya, putune sanga. Luar biasa, anak yang cucu yang ke-9 dari Bapak Haji Sugimanto kalian Ibu Hajah Rujimah, merupakan satu kebahagiaan sebagai ungkapan rasa syukur badhe nyuwun ziyadah doa kalian panjenengan ingkang rawuh mriki, sebab menika adalah amanat ingkang boten sepele, amanat ingkang penting tengah-tengah keluarga adalah harta dan anak. Saking menika mudah-mudahan doanipun panjenengan kang rawuh saged bekto manfaat lan dipun trima kalian Allah ingkang khususe wau saking Sahibul Hajat pun matur pengine ya muga-muga zuriyah kita menjadi dzurriatan thayyibah, keturunan yang bagus, keturunan ingkang sae, keturunan ingkang boten milalati dateng tiang sepuh kekali. Sebab lare merupakan tanggungan ingkang kedah kula panjenengan openi, kedah dipun rawat, kedah dipun didik sesuai kalian nopo ingkang dipun amanataken kalian Allah. Wonten Al-Qur'an pun jelas ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalimatnya pendek, ayatnya mboten dawa, tur pun masyhur ayat niki, tapi mboten kenging disepeleaken. Pirang-pirang ayat sing ngelingaken dateng perkawis niki. Kata-kataku kongkon ngreksa, jagalah olehmu. Anfusakum, pertama diri kita. Sebelum ke orang lain, maka diri kita ini harus betul-betul dijaga. Ku anfusakum. Lalu setelah pada diri kita sendiri, wa ahlikum. Dalam tafsiran itu ahlikum di dalamnya ada waladun wa zaujatun, ada anak dan ada yaitu istri. Ini pakainya kata wa ahlikum, di dalamnya maknanya adalah keluargamu, tapi yang inti sekali adalah anak dan istri. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga maka ada peran penting di dalam ranah keluarga ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah wonten Al-Qur'an. Pertama, jaga diri kita sendiri dan keluarga. Di dalamnya ada anak dan ada istri. Naro artinya dijaga jangan sampai kelak menjadi penghuni neraka. Kalimatnya singkat dan padat, namun ini adalah kewajiban kita, tidak boleh lengah. Maka karena amanat Allah ini kelihatannya sepele tapi berat, maka dari Sahibul Hajat mohon kangge ziyadah doa
yaitu nambahi doa-doa saking sesama muslim, insyaallah menawi ikhlas. Doa sesama muslim nek diterima menjadikan bagian daripada kekuatan untuk melangkah menuju pada apa yang sudah disampaikan oleh Allah untuk menjaga, semoga mampu untuk menjaga anak keturunan kita. Jangankan kita sebagai orang biasa, nabi, para nabi saja ini juga tidak luput dari doa. Maka kekuatan doa ini memang seakan-akan tidak bisa dilihat oleh mata, tapi kekuatannya ini insya Allah energinya sama dengan yang namanya yang kelihatan dengan cara zahir. Oleh karena itu keluarga jangan sampai tinggalkan doa, karena Rasulullah sendiri mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah merupakan bagian daripada sumsumnya ibadah. Sumsumnya ibadah itu. Jadi sumsum. Ibarat kata kita tidak punya sumsum ya lumpuh. Begitu juga diri kita. Insya Allah dengan doa ini sebagai tanda kita sangat dekat kepada Allah, menunjukkan keimanan yang tinggi. Karena pengakuan secara batiniah, walaupun tidak pernah bertemu dengan Allah, tapi yakin betul ini adalah merupakan bagian daripada puncak iman kita, mengakui adanya Allah dan Allah itu segalanya untuk kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus untuk supaya kita benar bisa menunaikan apa yang menjadi amanat Allah dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, maka pesan Rasul yang sering kita dengar inggih menika, jika kita kehadiran seorang anak di tengah-tengah kita atau kelahiran seorang anak dari turunan kita, maka Rasulullah untuk mengingatkan dan selalu mengingatkan, ingkang pertama menika supaya kita benar-benar punya perasaan yang sangat sebagai ungkapan rasa syukur. Pertama datang dan hadir lahir seorang anak, maka terimalah dengan rasa yang dengan bahasa Arabnya itu tahniah. Tahniah itu artinya apa? Rasa gembira, rasa senang, rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Maka tadi dalam ungkapan yang pertama, dalam istilahnya ayat Allah yang tadi dalam mukaddimah saya sampaikan, ini ayat yang pernah disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Karena diberikan anugerah kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa bicara dengan yang namanya hewan. Siapapun yang sering mendapatkan kenikmatan, jangan lupa baca Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ini penting untuk kita semua. Jadi kula panjenengan wong Islam kongkon apal doa niki, karena kita selalu pikantuk nikmat anugerah saking Allah. Sampai Nabi Sulaiman karena saking luar biasanya bersyukur, tidak menjadi kesombongan, dia bisa bicara dengan yang namanya semut. Niki nang surat An-Naml. Maka ini berlaku untuk siapapun yang mendapatkan kenikmatan, maka kita ucapkan Robbi, termasuk ini adalah Mas Tri Setio Wibowo dan Mbak Mar'atus Solihah. Ini putra yang ketiga atau putri yang ketiga. Ini harapannya
selalu untuk mengungkapkan Rabbi duh Gusti, auzi'ni, mudah-mudahan engkau berikan ilham. Untuk apa? Rabbi auzi'ni, ilham yang berupa anugerah, an ashkura nikmatakallati, untuk mensyukuri kenikmatan atau anugerah an'amta alayya, anugerah yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi kula panjenengan kongkon selalu bersyukur dateng ngarsanipun Allah dengan kata-kata itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah berupa orang tua. Orang tua yang telah mendidik kita, orang tua yang telah ngopenin kita sehingga bisa jadi hamba Allah yang seperti ini. Patutlah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini jangan sampai lupa ketika kita diberikan satu kenikmatan, bersyukurlah dengan ungkapan kata. Makanya Rasulullah mengingatkan, terimalah dengan tahniah, terimalah dengan rasa gembira, rasa senang apabila kebetulan kita diamanati oleh Allah, entah itu laki atau perempuan. Itu semua kenikmatan. Apalagi kita bisa kemudian mendidik, merawat, menjadi anak-anak yang nantinya anak yang soleh. Sudah itu orang Islam itu lebih pakai kata soleh, itu segalanya sudah tercakup di dalamnya. Insya Allah itu merupakan kebahagiaan hakiki bagi orang tua. Sebab anak yang soleh lah yang menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bukan anak yang belakang nakal, tidak sholat kemudian berani kepada orang tua, itu malah petaka bagi siapapun yang punya anak keturunan itu. Makanya jangankan kita, jangan jauh dari doa. Nabi Ibrahim sendiri tidak kurang-kurangnya, banyak banget mendoakan, minta kepada Allah, dan dia bukan hanya untuk anaknya saja. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa-doa yang pernah disampaikan oleh yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kita jangan sampai remehkan itu doa. Silahkan banyak berdoa. Kalau tidak bisa sama sekali dengan doa-doa yang ada, maka saya yakin kita sebagai umat muslimin jangan lupa kumpulan doa, dan itu sudah termaktub di dalamnya adalah dengan Fatihah. Insya Allah Fatihah itu ada di dalamnya, diringkas dari segala kebutuhan dan keinginan manusia, ada di kata ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada kata ihdinas siratal mustaqim, sudah mulai masuk doa di ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali, dan itu ungkapkan, alamatkan kepada anak-anak kita. Ini pertama adalah kita harus seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu terima dengan raos tahniah. Lalu ajaran Rasul yang kedua, setelah kalau kita ternyata ada anak yang lahir, maka adhani kuping tengen, komati kuping kiwa. Dan ini alhamdulillah sudah boleh dikatakan masyarakat kita memahami itu. Mudah-mudahan benar dilaksanakan dengan baik. Makanya ketika anak itu mau lahir, paling utama adalah orang tuanya sendiri, yaitu bapaknya ada di samping untuk bisa mengadani telinga dari anaknya itu tadi. Karena apa? Kita lebih pada itba apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ucapan yang keluar dari mulutnya orang tua itu punya harga dan nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena jenengan sering pireng bahwa
Du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya nabi kepada doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya nabi kepada umatnya. Artinya sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lah kenapa kok kaitannya dengan yang namanya azan dan azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri? Ini karena ada unsur keinginan orang tua. Perintah Rasul mengisyaratkan tanamkan nilai-nilai akidah. Karena di sana ada unsur tauhid, unsur keimanan, yaitu dengan syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Ini penanaman pertama anak untuk merekam supaya benar-benar kelak menjadi anak yang tidak pernah jauh dengan nilai ibadah, karena sesuai Allah menciptakan manusia tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora ndadekaken sing arane jin karo menungsa nang dunya kiye kecuali kongkon ibadah. Maka itu peranan pertama setelah gembira, tanamkan akidah biar nanti anak kelak tidak jauh dari Allah. Ketauhidannya luar biasa, mutlak ketika menerima panggilan dan seruan ajakan kebaikan maka tidak alergi. Ini penting di dalam masalah kenapa Rasulullah memerintahkan. Padahal kan azan kan kalau kita secara nalar itu ya azan kan panggilan untuk sholat, bukan hanya untuk sholat. Tapi makna yang tersirat di dalamnya itu yaitu penanaman akidah, lebih kepada apa yang kaitannya dengan Allah punya tujuan menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setelah dengan tahniah, kemudian diadzani kuping tengen dan dikomati kuping kiwa, apa yang harus dilakukan? Maka Rasulullah memberikan isyarat, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi wa yukhlaqu wa yusamma. Urutan yang ketiga, urutan yang ketiga itu disuruh untuk sesepi. Ini tadi urutan yang nanti, urutan yang tadi urutan keempat. Ini urutan yang ketiga. Kenapa Rasulullah lebih untuk memberikan isyarat, yaitu suruh disesepi atau dikasih makanan-makanan yang manis-manis. Kenalkan dengan makanan yang bergizi. Ini ajaran Rasul. Ternyata penting juga karena nutrisi yang masuk pada anak, maka Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya perempuan-perempuan yang hamil, yang punya anak, itu air susu ibu yang namanya ASI, air susu ibu itu benar-benar penting sekali untuk kesehatan anak. Makanya ini penting di sini. Kenapa disusupi ini? Kenalkan makanan dunia. Ketika ada di dalam rahim kan ikut daripada makanan ibunya. Tapi ini penting adalah makanan yang berkaitan dengan syukur, yang paling tidak adalah makanan yang halalan thayyibah. Itu sudah luar biasa. Kalau makanan yang halalan thayyibah, maka akan terbentuklah anak menjadi waladun sholih. Seorang ayah yang ada di tengah-tengah keluarga memberikan maisha, penghidupan, bisa kasab, tapi orang sing haram-haram, insya Allah anak keturunannya akan benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Tapi jangan kemudian kita berharap makanan yang disajikan saja bukan makanan yang halalan thayyibah, tapi makanan yang haraman. Ini akan berakibat fatal. Maka kalau kita mau tahu, pertama, makanan yang menjadi haram dan tidak baik untuk dikasihkan makan kepada anak itu, walaupun itu hasilnya sendiri, tapi tidak pernah dizakati atau tidak pernah disodakoi. Ini juga kemasukan karena ada nilai-nilai Allah mengingatkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Nah inilah yang perlu. Kalau kita kebetulan punya rezeki, sebagian kita sudah membaca ayatnya berulang kali dengan kata wa mimma razaqnahum yunfikun, itu tidak ada batasan. Setiap kali kita mendapatkan rezeki maka yunfikun, wa mimma sebagian, razaqna yang saya berikan rezeki kepada kalian semua, yunfikun maka infak sedekahkan. Apalagi yang sudah masuk nisab, maka ada kata khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu untuk bersihkan hartamu. Kenapa? Walaupun itu adalah hasil dari tangan kita sendiri, tapi umpamanya kok harta tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya, maka dikatakan oleh Allah ini belum bersih. Makanya kita sisihkan sebagian harta untuk sedekah. Kalau sudah sampai nisab maka suruh untuk zakat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah kalau orang laki-laki atau seorang laki-laki yang punya tanggung jawab maisha kemudian memberikan makanan maishahnya, penghidupannya itu dengan makanan yang halal, maka dia itu ketika berjalan di permukaan bumi nilainya jihad, dia adalah junudullah, yaitu tentara-tentara Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting. Memberikan makan ada alurnya untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang soleh. Tapi kalau misalkan sebaliknya, orang tua sudah diandalkan menjadi orang tua, memberikan suapan atau makanan kepada keluarga tapi dari yang haram-haram, mungkin di dunia saja sudah terasa bagaikan neraka, apalagi akhiratnya itu terancam parah. Dan paling parah mungkin yang akan ditarik dulu adalah orang tua yang memberikan maisha penghidupannya yaitu dari makanan yang haram. Memang enak di dunia, tapi kelak di akhirat berat tanggung jawabnya. Dan kalau harta yang dari yang haram itu untuk mendidik anak, maka yang terjadi hanya akan menjadi sampah, bukan menjadi anak yang solihah, tapi menjadi sampah masyarakat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini makna daripada suapan yang manis-manis itu adalah lambang dari makanan yang halalan thayyibah. Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan? Maka isyarat Rasul mengatakan, ini kalau sudah 4, mungkin kelima yang terakhir. Insyaallah anak patuse, aku ngerti kok. Kita alamatnya suwe ngono ya. Ora kemen tuntas sisan. Arane kita ya duduk-duduk tapi ada manfaatnya. Mari kita renungkan, dikasih akal untuk sebagai orang-orang yang benar-benar mensyukuri kenikmatan Allah. Tadi an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Kita dikasih kenikmatan anugerah, maka jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah dengan mau menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Nah yang keempat, aja suwe-suwe kok kandane suwe-suwe maning karing gerendeng kowe. Iya, aku wis ngerti Kak, aja kuatir. Nah yang keempat itu apa? Rasulullah memberikan isyarat, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaqu wa yusamma. Rasul memberikan isyarat, mengingatkan kepada para orang tua, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan murtahanun. Masyarakat kita Jatibogor sudah hafal kata murtahan, artinya apa? Berarti anak digadeaken, termasuk mabni majhul ya, murtahan anggone isi maf'ul, murtahanun digadekna, alias anak sing lahir tolid durung diakikoi, maka anak itu masih di kayak semacam barang gade. Ki ora usah dijelasna, wong Jatibogor wis apal kabeh. Bukan belalen ya, wong barang gadean arek durung ditebus nang artine ora bisa mengambil manfaat. Itu di kitab Subulus Salam ini juz 2 itu dalam bab akikoh sudah jelas. Di sana tafsirannya macam-macam.
bahwa anak yang tidak diakikoi itu tadi berarti belum ditebus, seperti barang gadean langgar durung ditebus, artinya itu gambaran sebagai contoh, artinya barang gadean kue wong sing duwe barang bisa ngaku kue dekene aku, tapi ora bisa ngalap manfaat sing barangin jenengan kue dekene jenengan. Contoh motor digadekna motoren jenengan, digadekna toli durung ditebus panyilih, kira-kira pan nganggo angsal mboten. Nah, angsal jere sapa nang gadean durung ditebus pan dijukut toli nyilih oleh ya syukur ketarane kebijakane pegawai pegadeane ngono. Nah ini contoh. Jadi secara real Rasulullah itu sudah memberikan contoh-contoh di dalamnya murtahan barang gadean tuzbahu anhu. Caranya apa? Tuzbahu anhu yaumas sabi, maka tuzbahu sembelihlah, kongkon disembelih anhu dari kullu mauludin itu tadi. Apa? Dengan jago terakanggo dat jago iya, tapi suaranya kayak Amjad, tapi Amjad si kulon kayak musapa ya. Amjad ya wis Ali sak kenal wis Ali ya kowe Ali lah kowe sing ngarane ini tuzbahu anhu yaumas sabi, hari ke-7. Lah wong ki lahir tanggal 6 bulan Maret, mau tanggal 12 kayaknya pas ya. Ki pan pitune berarti boleh. Iya wis bareng ora kurang ya. Dong kita 14 ngono ya. Ya 6 ki tanggal 12 ya. 6 Maret berarti nembe 6 dina. Iya, ya wis ke malam ke-7 pas wis. Dipasna pe ya kowe ya. Lah ya, ini yang utama ini. Berarti masih utama. Tuzbahu anhu yaumas sabi. Ini sembelihlah pangke niki kaya wis krungu monike karo akikoh, dadine ya wis ngandel wis madan suwe ya kaya ngorpat yang grendeng. Aku ngerti ka. Iya. Angger cabut utune protol bae sing paling penting. Lah, ini tuzbahu anhu yaumas sabi, tapi dibarengi masyarakat kita coba usahakan sempurnakan kalau kita memang mampu, yaitu wayuh laku. Cukur itu anak rambutnya. Menajan duwe kepercayaan rambut bajang ya agar mati ya mati ngono. Lah iya kena nggo tumbal kayak mau kayak sing mati nang kali jekangkang jebule wong keramat layan kemantran. Nah, ini jadi yang jelas itu kata tuzbahu anhum yaumas sabi wa yuhlaku wa yusama, dicukur dan dikasih nama. Ini penting. Kenapa berbarengan dengan ini? Rambut ini juga ada sunnahnya, kenapa harus dicukur, tapi Rasulullah mengisyaratkan silahkan ditimbang berapa gram kira-kira, maka gram-gramannya ini tukar dengan namanya emas. Bukan kemudian emasnya langsung suruh dipakai anaknya, tapi silakan jual dan untuk sedekah. Itu yang kok kelim ya kena wis ngono ya, dewekan tok ketarane hotel soalnya sing mari ngundangan munine ngono ya, ora bisa gitu. Lah itu jadi yang jelas adalah silahkan tukar dengan uang senilai gram-graman dari bobotnya rambut itu. Ini kalau kita mampu, sempurna nanti. Dan kemudian wayu sama dikasih nama bersamaan dengan memberi nama, dicukur dan juga lihat jakur isyarat tok digunting satitik, kongko digebrus terus ditimbang, biasanya kur jukut gunting ditok ngonong. Tidak seperti itu namanya bukan cukur men. Nah jadi yang cukur itu ya maksudnya kan si genjor-genjor, saya kira kalau misalkan dukun bayi ngerti kok. Nah itu yang jelas itu aturan-aturan yang ada. Lalu bagaimana peran kita ketika
wa yukhlaqu wa yusamma. Ini yang terakhir sekali berarti kelimanya, yaitu Rasulullah mengisyaratkan ya khairul asma'i ma humida wa ubida, bahwa untuk memberi nama kita orang Islam, kita selalu mengingatkan biar tidak salah jalan. Jadi kenapa? Ya aja kayak Presiden Amerika, siapa sih? Donald Trump ya. Iya, saya tiru-tiru, men hebat, men galak Donald Trump. Saya tidak kena dewa dan wong India. Karena apa? Orang India membuat keputusan undang-undang anti-Islam, dan yang pertama kali anti-Islam adalah Donald Trump. Mulane saiki nang apa kayak nang India wong-wong Islam ke dibantai, bubar Jumatan dikebuki dening polisi, pentungi kayak mentungi anak-anak apa kayak udah nanti pada rubuh pentungi terus kayak nasibnya minoritas di negara lain seperti itu. Wong Islam ternyata dibantai. Mulane aku ke esi dalam seminggu ini saya dengan melaksanakan kunut nazilah. Ini penting sekali, kita memang sudah masanya. Zaman akhir, di zaman Rasulullah sendiri sudah mengatakan nanti zaman akhir Allah akan menurunkan wabah. Wabahnya sudah jelas di Cina, sekarang di Wuhan, sekarang sudah melebar anjok Indonesia. Bahkan tadi pagi baru dikirim dari RSUD Surodadi, itu ada sudah, karena baru pulang dari Taiwan kena itu, terus akhirnya nggak nanggung ke mitra siaga, nggak nanggung lagi, taruh di Susilo. Itu videonya sudah seperti itu. Tidak, kalau jam sebelum subuh itu mesti menyiarkan itu sudah ada 19 yang kena penyakit corona. Orang Islam ora usah latah, angger bener-bener iman dan Islam dan kuat, insya Allah tidak akan kena. Itu orang-orang yang selalu makan yang tidak benar, kemudian sekarang sudah 34 itu yang pulang dari luar negeri. Senang kene pada mangan bangsane kunyit, apa kayak ya jahe. Wes kowe mengkonsumsi kue toli apa kayak doa tibil kulub, ternyata dari Imam Kiai Nawawi Banten mengantarkan itu, dan orang yang ahli wudhu insya Allah tidak terkena. Ini pokoknya wudhu terus saja, mulanya orang wudhu ndak orang wudhu ada lah iya wudhu kok orang wudhu dok lah iya no lah iya umonine aku perkenang masjid jebule apa subura tangi jeli nemen kontan ngono. Nah ini kowe lali nemen kowe potongan kayak kowe dulit jiret ngono. Nembe ngaku mau kok. Nah ya. Nah, ini yang jelas bahwa kita ini kalau tidak kena enggak usah risau, ora usah pada tukuni masker reka-reka. Orang Islam insyaallah wong nang sing nanggone baik, nanggone sing Islam ternyata ya wis nganggo kaos ya kena kon daripada tuku masker gaya-gaya temen ngono. Nah ini kita pakai alat yang luar biasa, kita berdoa untuk itu. Nah ini harapan bagi kita semua, mudah-mudahan dengan nama yang baik ini penting, khairul asma'i ma humida wa ubida. Aja kayak Donald Trump, ini lagi kada Donald Trump soalnya didadekna dewa hebat katanya orang India. Nah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, nama yang baik itu nama yang tidak menyalahi aturan. Cuman wong Islam akeh nemen nganggo nama itu bukan Islami. Nah, walaupun bukan Islami, asal artinya itu tidak jauh daripada harapan, karena bahasa Jawa pun bisa pakai nama-nama Jawa tapi artinya bagus. Yang penting kan mengandung pujian dan mengandung kehambaan. Ini adalah nama. Saiki lagi pada lebih demam memberikan nama dari Mbah Kiai Google. Angger Mbah Kiai Google seakan-akan ini yang paling istimewa. Kadang-kadang delingna artine sing ngerti bahasa Arab be orang ngandel ya wes wong ada di santrine Mbah Google. Nah ini penting dalam urusan nama, asal nama itu jangan sampai walaupun tidak apa-apa tapi ada kepentingan. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan khairul asma'i ma humida wa ubida.
Dan saya yang ingatkan itu nama-nama yang dari bulan-bulan Masehi itu sebenarnya banyak nama dewa-dewa. Kenapa kita lebih senang pakai nama itu? Nah, ini mestinya kita beralih, harapannya supaya jangan sampai salah. Itu pesan Rasulullah. Walaupun nama sekedar nama, tapi katanya Rasul sibron bisibrin, mungkin satu langkah, satu jengkal kita akan ini, karena nama itu kalau disebut-sebut bisa menjadi doa. Hadirin yang berbahagia, semoga Ananda yang diberi nama ini dari putri yang lahir pada hari Jumat tanggal 6 Maret, ya berarti Jumatan, Jumat itu pas. Iya, ini diberi nama Alisa Sidqiyah. Mudah-mudahan nama ini nama yang penuh berkah, nama yang mengantarkan orang tuanya menjadi doa kepada anak-anaknya, yaitu menjadi nama-nama yang unggulan di hadapan Allah dan juga unggulan di hadapan manusia, dan bermanfaat kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa lan bangsa. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga keberkahan ini ada pada khususnya Mas Tri Setio Wibowo dan Mbak Mar'atus Sholihah yang benar-benar sudah mendapatkan amanat yang ketiga, berarti sudah mapan siap untuk menjadi orang tua. Mudah-mudahan bisa mendidik dan terus dibimbing oleh Allah, sehingga maka yang ada merupakan lambang kebahagiaan bagi orang tua sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan di kehidupan dunia, yaitu anak-anak yang soleh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.